Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Semoga Allah senantiasa memberikan kita kesehatan. Amin. Tetap semangat ya, walaupun kita belajar matematika dari rumah. Oke, di sini Ustazah akan menanyakan kesiapan kalian dulu nih untuk belajar matematika. Sudah siap belajar matematika hari ini? Saya siap, pasti bisa, pantang menyerah, Allahu Akbar. Oke, materi pada hari ini adalah koordinat kartesius. Dengan tujuan pembelajaran, peserta didik dapat menentukan posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y dengan benar. Posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Dalam bidang kartesius, ditinjau dari sumbu X dan sumbu Y, posisi garis ada beberapa macam. Yang pertama, sejajar dengan sumbu X. Yang kedua, sejajar dengan sumbu Y. Yang ketiga, memotong sumbu X dan sumbu Y. Yang pertama, garis sejajar sumbu X atau tegak lurus sumbu Y. Garis L adalah garis horizontal yang sejajar dengan sumbu X. Perhatikan titik-titik yang ada di garis L, baik L1, L2, L3 maupun L4. Ustazah akan jelaskan satu saja. Titik-titik yang dilalui garis L1, kita lihat L1 di sini. Min 10,5, min 9,5, min 8,5, min 7,5, min 6,5, dan seterusnya untuk L2 dan L3 serta L4. Lanjut, yang nomor 2. Garis sejajar dengan sumbu Y dan tegak lurus sumbu X. Garis M merupakan garis vertikal yang sejajar dengan sumbu Y. Bisa dilihat di gambar. Garis ini memotong sumbu X secara tegak lurus. Perhatikan setiap titik yang dilalui oleh garis M1, M2, M3 maupun M4 mempunyai nilai X yang konstan berapapun nilai Y-nya. Ustazah akan jelaskan satu. Titik-titik yang dilalui oleh garis M1. Kita lihat M1 yang warna hijau di sini ya. Min 5,10, min 5,9, min 5,8, dan min 5,7. Begitu pula untuk M2, M3, dan M4 bisa dilihat di gambar. Lanjut, yang nomor 3. Garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Garis N1 dan N2 adalah garis yang tidak sejajar dengan sumbu X maupun sumbu Y. Garis N memotong sumbu X dan sumbu Y. Bisa dilihat ya, ini memotong sumbu X dan juga sumbu Y. Lanjut, kita masuk ke contoh. Diketahui titik A 3,2, B 3,-6, dan C min 5,2. Yang pertama, soalnya jika dibuat garis melalui titik A dan titik B, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Yang kedua, jika dibuat garis melalui titik A dan titik C, bagaimana kedudukan garis terhadap sumbu X dan sumbu Y? Yang ketiga, jika dibuat garis melalui titik B dan titik C, bagaimana kedudukan garis terhadap sumbu X dan sumbu Y? Mari kita selesaikan. Langkah pertama yaitu harus menggambar bidang koordinat kartesius yang memuat 4 kuadran. Langkah yang kedua, kita menggambar titik A, titik B, dan titik C. Kemudian kita buat garis melalui titik A dan titik B, melalui titik A dan titik C, dan titik B ke titik C. Kita lihat gambarnya. Titik A tadi, titik koordinatnya 3,2, titik B tadi 3,-6, titik C tadi min 5,2. Pertanyaan yang A, garis yang melalui titik A dan titik B, titik A dan titik B ini tegak lurus pada sumbu X dan sejajar pada sumbu Y. Bisa dilihat ya garis yang warna hijau di gambar. Kemudian yang kedua, garis yang melalui titik A dan C, lihat A dan C yang warna biru dongker ya, tegak lurus pada sumbu Y dan sejajar pada sumbu X. Yang ketiga, garis yang melalui titik B dan C tidak sejajar sumbu Y dan tidak tegak lurus pada sumbu X, tidak tegak lurus pada sumbu X dan sumbu Y, atau memotong sumbu X dan sumbu Y. Berarti tidak sejajar, tidak tegak lurus, atau memotong sumbu X dan sumbu Y ya.
Oke, silakan dipahami dulu materinya. Jika ada yang belum jelas bisa bertanya dengan ustazah. Kurang lebihnya ustazah mohon maaf. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.